Mahasiswa baru keberatan dengan uang kuliah tunggal yang dinilai terlampau mahal. Perlukah sistem uang kuliah tunggal ini ditinjau ulang? Kami akan bahas bersama Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam, Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Huang, serta Wakil Kepala Des Investigasi dan Jurnalisme Data Kompas Putri Rosalina. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak Cindy. Malam, Mbak. Baik, Pak Nizam, ini tadi dari informasi yang kita dengarkan sebelumnya di UI ada 800 mahasiswa yang keberatan dengan UKT. Ini baru di UI, belum lagi di universitas-universitas lain yang juga kita mendengar bahwa mahasiswa keberatan dengan UKT, uang kuliah tunggal ini. Tanggapan Kemendikbudristek bagaimana soal ini? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Jadi kita tahu bahwa pendidikan tinggi itu memang tidak murah karena kita perlu membangun daya saing ya. Kalau kita melihat pendanaan dari pemerintah di Indonesia, itu kemampuan pemerintah untuk mendanai pendidikan tinggi itu baru sekitar 28% dari standar minimum. Jadi kira-kira 1/5 dibanding dengan Malaysia misalnya. Kemudian dibanding dengan Singapura kita kira-kira 1/15-nya per mahasiswa. Itu kemampuan pemerintah untuk mendanai pendidikan tinggi. Nah, oleh karenanya kita harus bergotong royong ya, karena kita harus memastikan bahwa perguruan tinggi kita punya daya saing sehingga mahasiswa para lulusannya itu nanti juga mendapatkan kompetensi yang semestinya untuk bisa masuk ke dunia kerja yang semakin penuh dengan persaingan ini. Nah, sehingga prinsip gotong royong itu sangat penting. Jadi yang tidak mampu ya kita bantu, digratiskan, diberikan KIP kuliah, diberikan juga beasiswa yang itu diperoleh oleh perguruan tinggi. Dan yang mampu tentu kita harapkan bisa mendanai sesuai dengan kemampuannya. Prinsip yang selalu kita garis bawahi dan tidak boleh dilanggar oleh perguruan tinggi, terutama yang negeri, adalah bahwa tidak boleh ada calon mahasiswa yang secara akademis diterima masuk ke perguruan tinggi negeri tadi, sampai tidak bisa kuliah hanya karena alasan ekonomi. Itu adalah mantranya. Tidak boleh ada calon mahasiswa yang sampai gagal kuliah hanya karena Solusinya adalah dengan ada UKT bagi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi untuk gotong royong membantu yang lain begitu. Betul sekali. Oke, baik. Mas Melki, di UI bagaimana sih soal UKT yang nilai memberatkan ini? Bisa diceritakan kepada kami? Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya, jika bicara soal masalah biaya pendidikan yang kini tengah jadi polemik ya di banyak kampus Indonesia, kita bisa tinjau dari dua aspek kalau menurut saya. Pertama dari aspek hukum yang mengatur pendidikan tinggi itu secara holistik untuk seluruh Indonesia. Yang kedua dari aspek tata kelola tiap kampus. Dapatkah tiap kampus itu mewujudkan good governance di tiap kampus itu sendiri gitu. Jadi pertama, kalau ngebahas dari aspek hukum, kita nggak bisa lepas dari konstitusi gitu. Konstitusi kan bilang gitu, pendidikan itu hak dasar tiap warga negara. Bahkan tujuannya juga jelas mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan kini realitanya harusnya jika dengan tujuan berbangsa seperti ini, tiap instansi kenegaraan termasuk juga instansi pendidikan tinggi itu harusnya paham bahwa mereka itu ditugaskan untuk menjadi wadah, untuk menjadi media negara, agar menjamin tiap mahasiswa yang masuk itu tercerdaskan kehidupan berbangsanya. Tapi sekarang kan realitanya berubah nih. Paradigmanya tiap kampus tidak lagi memandang mahasiswa itu sebagai warga negara yang pantas untuk dicerdaskan, tapi memandang mahasiswa sebagai konsumen gitu. Jadi siapa yang berhak bayar berapa tinggi, sih biayanya Mas Melki di sana? kemudian baru bisa berkuliah gitu. Dan kalau kasus kami di UI, permasalahan utamanya adalah terbitnya SK Rektor baru di UI gitu. Kalau tadi Kepala Biro Humas UI mengatakan ada BOP berkeadilan gitu di UI, nyatanya SK Rektor terbaru yang diterbitkan di awal tahun ini itu malah menghapuskan BOP berkeadilan. Dulunya dengan BOP berkeadilan, untuk mahasiswa baru UI yang masuk ke UI di rumpun soshum ya, di rumpun sosial, itu paling tinggi UKT-nya di BOP berkeadilan itu 5 juta. Sekarang paling tinggi 17,5 juta. Itu baru di rumpun sosial. Di rumpun sains, teknologi, dan kesehatan, kalau dulunya maksimal itu 7,5 juta, sekarang jadi 20 juta. Kenaikannya 3-4 kali lipat. Dan kami dari awal sudah tahu ini akan menjadi masalah, sehingga membuka komunikasi beberapa kali, menanyakan rasionalisasi dari penetapan batas tarif yang luar biasa tinggi, tapi kami tidak pernah diberikan ruang komunikasi. Bahkan sampai hari ini pun kami dari BEM UI, bahkan saya sebagai ketua BEM tidak pernah sama sekali berjumpa dengan rektor sepanjang masa kepengurusan gitu. Jadi komunikasi kampus terhambat, transparansi jadi belum ada tanggapan ya? Partisipasi tidak ada gitu ya, betul Mbak. Oke, ada yang akhirnya gagal kuliah karena UKT mahal ini di UI? Pada awalnya di penerimaan jalur SNBP, UI itu menerima 2049 mahasiswa baru. Dari 2049 mahasiswa baru ini totalnya ada 800 aduan mahasiswa yang mendapatkan penetapan UKT di luar kemampuannya gitu. Dan setelah kita cross check data-datanya, ada yang orang tuanya bekerja di sektor non formal, ada yang anak driver ojek online dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita berjuang untuk mengadvokasikan hal-hal ini, sehingga kita mendapatkan data bahwa pada saat itu terdapat totalnya
ada 10 mahasiswa baru UI angkatan 2023 yang terancam tidak bisa berkuliah karena betul-betul tidak bisa bayar. Dan kita komunikasikan ke pihak kampus. Memang ada beberapa yang terevaluasi, tapi beberapa di antaranya masih tidak terevaluasi. Sehingga teman-teman BEM harus urun tangan, harus bisa menjaring banyak kesempatan, harus bisa menggait alumni sehingga anak ini bisa berkuliah gitu. Dan ini menjadi permasalahan besar gitu menurut saya. Oke, dari kampus belum ada sama sekali ya. Pak Nizam, sebenarnya kampus boleh nggak sih untuk mendengarkan dan memberikan diskresi untuk aturan ini dari Kemendikbudristek? Ya wajib, karena itu ada di dalam peraturan Mendikbudristek 25/2020 ya. Jadi UKT ini ditetapkan di 2020, di situ wajib bahwa kampus terus mengupayakan agar mahasiswa yang tidak mampu itu tetap bisa kuliah dengan bahwa kan ditetapkan dalam Permendikbud 2. Itu harus dilaksanakan oleh kampus ya. UKT 1 itu 500.000 paling tinggi dan itu sampai sekarang masih berlaku. Oke, itu harus dilakukan karena tadi dinyatakan oleh Mas Melki belum ada nih tanggapan dari kampus soal ini. Mbak Putri. Jadi UKT itu kan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Nah, UKT sendiri tidak naik, tapi kelasnya yang barangkali ditambah ya di UI. Jadi ada kelas yang lebih tinggi lagi UKT-nya. Tapi yang juga perlu menjadi catatan dan difahami oleh masyarakat, bahwa UKT itu bukan menjadi dasar untuk diterima atau tidak, karena diterima atau tidak itu dasarnya seleksi masuk baik secara prestasi maupun jalur tes. Jadi UKT itu merupakan konsekuensi dari gotong royong tadi yang mampu yang membayar uang yang kita bantu. Mbak Putri, investigasi Kompas soal biaya kuliah gimana sih Mbak? Ini kita lakukan tahun lalu Mbak. Jadi seperti yang dikatakan tadi, memang untuk masa depan ketika kenaikan biaya kuliah semakin tinggi, tapi tidak upah orang tua lulusan SMA perguruan tinggi itu tidak mengejar gitu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa biaya PTN itu naik 1,3%, kemudian PTS 6,96%. Nah, kita punya data bahwa upah orang tua lulusan SMA itu 3,8%, universitas hanya 2,7% per tahun. Itu kan tidak ngejar ya. Nah, misalnya nih orang tua SMA yang menabung 2022 sampai 2040 itu sekitar 20 tahun itu hanya bisa membayar 3 semester. Yang untuk lulusan universitas yang dengan pendidikan lebih tinggi itu hanya mampu membayar 6 semester atau sekitar 299,2 juta. Itu perkiraan tahun lalu ya Mbak. Mungkin kalau dengan UI yang naik sekarang kemampuannya jauh berkurang gitu. Oke, apa yang membuat biaya kuliah semakin mahal? Perlukah juga UKT ini ditinjau ulang dari hasil investigasi Kompas? Kalau saya lihat yang membuat mahal ya dari tahun ke tahun kenaikan UKT itu semakin tinggi, kemudian ada semacam uang gedung, ada biaya dan sebagainya, biaya yang menunjang uang kuliah, biaya lab dan sebagainya itu kami hitung semua. Dan kalau dari investigasi ya kami lihat bahwa itu harus dilihat lagi karena dari beberapa kasus yang kami temui di lapangan ada beberapa mahasiswa yang terpaksa putus kuliah. Itu saya temui di Twitter itu dari kampus di Palembang. Dia sampai putus kuliah itu. Oke, baik. Pak Nizam, ini kan semangatnya gotong royong, memang membantu mereka yang tidak bisa membayarkan biaya kuliah sehingga ada UKT gotong royong seperti ini. Apakah perlu ditinjau ulang karena ini sudah menjadi polemik di mana-mana, Pak Nizam? Mbak Cindy, tadi kalau dari penelitian Litbang Kompas tadi di PTN itu kenaikan per tahunnya rata-rata pembiayaan ya 1,3%. Artinya masih jauh di bawah inflasi ya. Jadi sebenarnya menurun kalau kita hitung dengan inflasi kan artinya sebetulnya biaya kuliah itu makin murah. Kalau kita bandingkan dengan laju inflasi ya. Jadi dari survei Litbang Kompas. Jadi kalau yang kita lakukan, jadi UKT itu tidak pernah naik dari yang minimum ya. UKT 1 dan 2 itu dari 2020 sampai sekarang itu tidak naik. Bahkan mungkin banyak yang minta itu untuk dinaikkan. Tapi ya karena pemerintah sadar bahwa kemampuan masyarakat itu sangat beragam, makanya UKT 1 dan 2 itu tidak pernah naik. Oke, benar demikian Mbak Putri. Saya ingin meng-cross-check dari hasil Kompas. Yang kami data itu kemarin ada biaya kuliah dari jalur biasa, tidak jalur mandiri itu Mbak. Jadi memang kenaikannya untuk sampai tahun kemarin memang tidak terlalu tinggi ya. Tapi ketika saya lihat data di UI, sekarang tadi Mas Melki menceritakan bahwa yang tertinggi menjadi 17,5, itu menjadi sangat tinggi gitu kan. Karena kemarin sekitar berapa 7,5 ya tahun lalu itu.
Oke, akan ditinjau ulang Pak Nizam, kembali ke Pak Nizam singkat saja, waktu kita Kalau sangat UKT sempit. tertinggi itu kan memang yang naik kan UKT tertinggi ya, dan Oke. ditambah dengan UKT yang lebih tinggi. Baik. Dan itu dibayar di level paling tinggi itu saya yakin tidak lebih dari 5%. Kemudian kalau secara nasional itu prinsipnya begini, jadi kita menghitung biaya kuliah sesuai dengan standar minimum pendidikan tinggi. Itu ketemu suatu nilai namanya BKT, biaya kuliah tunggal. Oke. Nah, UKT itu harus ditetapkan di bawah nilai BKT tadi. Jadi ini kuncinya. Baik, singkat saja Mas Melki, harapan Anda, singkat saja. Pertama tadi ingin menanggapi sedikit ya. Sebenarnya kalau di UI kenyataannya itu adalah naik gitu. Kenapa? Karena kalau dulu maksimal di BOP berkeadilan itu 7,5 juta dan 5 juta, setelah kenaikan rentang tarif atas ini Pak, kemudian di UI itu rata-rata anak-anak yang mendapatkan UKT itu ditetapkan 9 sampai 10 juta. Artinya kan rata-ratanya 9 sampai 10 juta. Artinya memang ada kenaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya harapannya apa gitu, jangan sekali-kali kemudian Kemendikbud jadi lupa untuk mengawasi Pak tiap PTN yang ada di Indonesia, termasuk juga PTNBH gitu. Seringkali kan dengan konsepsi PTNBH, PTN berbadan hukum, tiap kampus dilepaskan gitu otonomi keuangan dan lain sebagainya nih. Contohnya di UI gitu. Kalau misalnya PTNBH itu berlaku di UI gitu, harusnya kan menurut Undang-Undang Dikti PTNBH itu diperbolehkan mengakses pendanaan keuangan lain selain biaya pendidikan mahasiswa. Kalau keluhannya kemudian UI defisit, UI nggak ada uang dan lain sebagainya, artinya kan ada yang salah dari prinsip bisnis dan juga marketing di UI. Artinya harus ada evaluasi ulang dan juga harus ada pengawasan yang ketat di tiap kampus gitu. Jangan sampai kampus itu tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi mahasiswa untuk kebijakan yang akan paling berdampak bagi mahasiswa. Gitu. Baik, mudah-mudahan ada titik temu ya Pak Nizam, Mas Melki dan juga Mbak Putri soal masalah UKT yang dinilai terlampau mahal. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, Polri